بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang berbutung saudara sekalian yang berbahagia, insyaallah tak akan melanjutkan kembali kajian dalam bahasa Pasir, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Saya tindo maaf depo ikam jabar buntung sekalian. Saya berbicara ketindo bukan berarti saya paling pintar, saya paling benar, saya paling hebat dan lain sebagainya. Belo bukan berarti ketini. Saya berbicara kita hanya menyampaikan kebaikan yang saya berharap sebagai menjadi kebaikan untuk saya pribadi dan untuk taka semua. Menyampaikan atau berbagi ilmu yang saya miliki, meskipun hanya sekedar, meskipun hanya idik endo ilmu yo, tapi saya berharap dengan ilmu yang idik endo dapat menjadi jalan untuk saya pribadi dan syukur-syukur untuk taka semua sebagai jalan selamat dalam dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya berharap ketika Allah munti di pok saya, wahai Bahrianto Gendro, ikut belajar sekian belas tahun, merantau di Pulau Jawa, di Jogja, di Malang, Jawa Timur. Saya ilmu yang ikut dapatkan, saya ilmu yang bisa ikut bagikan, bisa ikut amalkan, mau kampung halaman kok, mau Kabupaten Pasir. Yang saya berharap dengan berbagi ketindo, saya bisa dan kata menjawab pertanyaan Allah ini. Saya sudah mengamalkan ilmu yang saya miliki sesuai dengan kemampuan saya, dan saya sudah membagikan kepada saudara-saudara saya mau kampung halaman saya. Saudara sekalian yang berbahagia, enalang pembahasan sebelumnya tak membahas tentang fondasi Islam berkaitan dengan syahadat tauhid. Maka pada kesempatan endo tak membahas tentang syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabar buntung rahimakumullah. Setelah kakak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bila Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah, maka kakak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ini adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ia adalah, apakah ucapan yang semacam ini, ucapan ketini ini sekedar ucapan mau bawa takatingan, mau lisan takatingan? Tentu saja belo, tentu saja tidak demikian saudaraku yang berbahagia. Tentu saja ada makna yang harus kita amalkan dalam kehidupan taka sehari-hari setelah taka mengucapkan kalimat syahadat ini. Maka kata memaknai syahadat Rasul ini adalah dengan mengikuti dan mencontoh jalan hidup beliau dan beriman kepada beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembawa risalah kebaikan, jalan yang lurus bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan takalang dunia ini. Taka meyakini dan berpegang teguh di poinnya. Taka mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai sosok nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor 2 setelah Allah, dan belum taka cinta taka depo Allah nomor 1, cinta taka kepada Rasul adalah nomor 2, bayu cinta depo yang lainnya. Ini adalah konsekuensi untuk taka ketika taka mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taka mencintai beliau dengan senantiasa bersalawat depo beliau, dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman Allah Al-Quran surat yang nomor 20 Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat depo nabi, memberikan penghormatan depo nabi.
Taka ulun ya ngaku beriman, umat beliau wajib dan harus bersolawat kepada beliau karena Allah dan para malaikat saja bersolawat. Dan apakah hanya cukup bersolawat? Tentu saja tidak. Tentu saja hal yang lain harus taka kerjakan, harus taka amalkan, mencontoh kepada beliau karena memang sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan detak adalah baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan engkat Ustaz ABG, bukan engkat Ahmad Baryanto, tapi engkat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang sama, surat nomor 20 Al-Ahzab ayat 20 erai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik untuk kamu sekalian. Terdapat suri tauladan contoh ya buen untuk taka. Kenapa demikian? Karena memang ahlak Rasulullah ahlak ya buen, ahlak ya agung. Dan ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 60 Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ahlak Rasulullah ahlak ya azim, ahlak Rasulullah ahlak Al-Qur'an. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha diunti oleh sahabat isi ahlak Rasulullah, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ahlak Rasul adalah Al-Qur'an. Maka sebaik-baik contoh adalah manusia yang memiliki ahlak Al-Qur'an. Maka jaba remaja, pemuda, ketika Ikam memiliki idola artis-artis Korea misalnya Lee Min Ho, Oppa dan lain sebagainya, ketika kalian mengidolakan artis sepak bola Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan lain sebagainya, maka sebaik-baik idola adalah engkau ulunnya beriman engkau adalah baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah taka, ketika taka menyebut karan beliau, maka taka dapat kebaikan kan Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Ketika taka menyebut dan bersalawat atas nama beliau, bersalawat kepada beliau sekali dalam sabda Rasul, kita akan mendapatkan 10 kebaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda ketika taka menyebut idola-idola artis, idola-idola pemain sepak bola, taka menyebut Lee Min Ho, Oppa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Ozil dan lain sebagainya, taka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Tapi ketika kita menyebut nama beliau, subhanallah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bahkan kemudahan Allah berikan kepada kita, ketika taka gemar bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya berbutung rahimakumullah yang berbahagia. Maka bahasan Endo adalah berkaitan dengan taka menjadikan Rasulullah sebagai sosok nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa taala hidup taka, mencontoh segala gerak-gerik kehidupan beliau sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang taka miliki. Enak taka mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau, taka amalkan sesuai dengan kemampuan taka. Kayak ulun katanya mengamalkan sudah beliau dengan cara berpenampilan dan berpakaian sebagai bagaimana pakaian Rasulullah baik bukan. Tapi mohon maaf ya berbutung sekalian, enak misal taka kata mengamalkan ketina, ketika taka mengite ulun lain belum mengamalkan kati amalan taka, maka taka jangan mencemooh dan menghina atau merendahkan dero, karena bisa jadi dero mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Dero belum berpenampilan ketina, tapi bisa jadi dero bangun atau uat malam sholat tahajud, dero sholat duha, dero puasa Senin Kamis dan sunnah-sunnah yang lainnya, rajin sedekah. Ya bisa jadi taka berkata mengamalkannya, tapi kata mengamalkannya. Maka sunnah Rasulnya deo dan macam-macam sesuai dengan kemampuan taka amalkan. Tapi ketika taka mampu mengamalkan salah satu atau beberapa sunnah Rasul, jangan merasa sombong, jangan merasa bangga dan paling sunnah sendiri, paling baik sendiri. Ini bukan ajaran Islam dan ini tidak baik untuk taka. Bisa jadi merusak amalan taka. Na'udzubillah. Demikian dia berbuntung yang berbahagia rahimakumullah. Semoga kajian singkat dan bahasa pasar Endo bermanfaat untuk saya pribadi dan para rebuntung sekalian. Semoga taka dapat mengamalkan dan kelak taka bersama-sama sumbah dan surga Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul, para sahabat, para syuhada, orang-orang yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.